Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah anak-anakku, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA. Objek dalam IPA itu adalah segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Nah, sekarang kalian sudah di SMP, berarti kalian sudah memahami dari SD apa sebenarnya itu IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam, dalam bahasa Inggris disebut natural science. Ya, natural science ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objek benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi kesimpulannya IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berada di alam atau di sekitar kita. Nah, bagaimana kita mempelajari alam sekitar kita? Para ilmuwan atau saintis itu sebelumnya mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian. Nah, tentu dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itulah para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan bagaimana, mengapa sesuatu itu terjadi di alam sekitar kita. Nah, dengan demikian maka hasil temuan mereka itu dalam hal teknologi kita rasakan sekarang, antara lain ya adanya komputer, HP yang kalian gunakan, internet dan lain-lain. Dan di bidang pertanian juga misalnya adanya ditemukan bibit unggul, pupuk dan lain-lain. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari apa yang akan diselidiki dalam IPA dan bagaimana melakukan pengamatan, tentunya dengan melakukan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita yaitu melalui observasi. Nah, bagaimana observasi itu dilakukan atau apa itu penyelidikan IPA? Penyelidikan IPA itu adalah kegiatan pengamatan terhadap benda di alam. Nah, sekarang coba kalian lakukan pengamatan terhadap adikmu atau ibumu di rumah atau siapa saja yang ada di rumah. Kemudian hasilnya kita deskripsikan. Nah, mana itu deskripsi? Misalnya tinggi badan, berat badan, ya rambutnya warna apa, hidung mancung, mata sipit dan lain-lain. Nah, dari hasil observasi itu tentu akan menghasilkan data. Nah, namun dari data yang muncul akan timbul pertanyaan. Misalnya, berapa tinggi badan ibunya? Ya, berapa bagaimana warna rambutnya, berapa massa tubuhnya. Nah, dengan demikian kamu akan menghasilkan data. Nah, untuk memperoleh kelengkapannya tentunya nanti kita akan melakukan secara ilmiah. Nah, bagaimana pengamatan ilmiah itu dilakukan? Tentu dengan membuat satu inferensi. Apa itu membuat inferensi? Inferensi adalah merumuskan atau menjelaskan berdasarkan hasil pengetahuan atau dari pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, perkiraan dalam hal ini disebut hipotesis. Langkah yang kedua yaitu mengomunikasikan. Bagaimana mengkomunikasikan hasil penyelidikan? Ya, tentunya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, hal yang dikomunikasikan di situ adalah termasuk data yang disajikan, apakah dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar-gambar yang relevan. Nah,
Dari hasil tadi, kemudian kalian disebut telah memiliki keterampilan IPA. Nah, keterampilan IPA itu apa? Yaitu keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba untuk menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis. Seperti yang dijelaskan tadi itu sangat penting. Karena kenapa? Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk membuat satu penafsiran atau kesimpulan. Nah, keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk kebutuhan sekarang, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kita sekarang sudah memahami kegunaan kita belajar IPA. Apa kegunaannya? Yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita ya. Misalnya, mengapa matahari bersinar, mengapa hujan turun, ya, mengapa air laut asin. Nah, yang kedua gunanya kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam nanti akan tumbuh? Apakah buah tomat yang kita tanam akan berbuah? Nah, kegunaan yang lain, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih, menjadi dari air keruh bisa menjadi bersih. Yang keempat, kegunaan IPA yaitu kita diajak untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, oleh sebab itu untuk mengamati ini, kita sekarang sudah memahami melakukan pengamatan itu banyak manfaatnya, dan juga kita akan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang akan diamati itu apa? Yang diamati adalah objek. Apa itu objek? Objek IPA adalah meliputi semua benda-benda di alam dengan segala interaksinya, dan untuk mempelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda-benda yang sangat kecil atau jasad renik, misalnya bakteri dan virus. Bahkan partikel-partikel penyusun atom juga dapat berupa benda yang berukuran sangat besar, ya, misalnya lautan, matahari, hingga jagat raya. Nah, pada kesempatan ini penyelidikan tentang alam itu sudah menghasilkan banyak sekali pengetahuan yang demikian kompleks. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari pengetahuan ini, digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama fisika. Apa itu fisika? Ya, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar di alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, cahaya, dan gejala-gejala alam fisik lainnya. Bidang yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Dan bidang yang ketiga, biologi, yaitu bidang yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas atau ekosistem. Kemudian yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangannya, keadaannya sampai saat ini, hingga bintang-bintang, planet, dan berbagai benda-benda alam lainnya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.